Selamat siang, sahabat podcast APMD. Berbahagia sekali pada siang ini. Saya Ade Chandra, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Hari ini berkesempatan bertemu via Zoom dengan pemimpin atau orang nomor 1 di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bapak Bupati Dr. Andes Nixon Nababan MSI. Beliau ini alumni STPMD APMD dan menyelesaikan S2-nya di Universitas Sumatera Utara. Dan hebatnya lagi, saudara-saudara, sahabat podcast APMD, beliau saat ini juga terus belajar, ya, semangat belajar beliau luar biasa meskipun sangat sibuk memimpin masyarakat Taput gitu. Beliau sedang menempuh program doktoral di IPDN. Jadi ini perlu kita tiru meskipun sudah ada di struktur paling atas ya di masyarakat, tetapi ini contoh bagi masyarakat agar menuntut ilmu, menggali potensi, ya itu tidak terbatas ruang dan waktu ya. Nah baik, sahabat podcast APMD, sebelumnya sahabat sudah menonton di channel YouTube podcast APMD, kita sempat dengan Bupati Dogiai Papua ya. Nah ini kita dapat kesempatan dengan alumni kita juga Pak Nixon Nababan. Beliau memimpin Tapanuli Utara sejak 2014 ya, menang telak gitu ya, dan menang telak kembali 2019 gitu. Meskipun dinamikanya semakin mengerikan, tetapi kita mengamati dari Jogja bahwa semua terkendali ya. Biasalah kalau politik itu tidak ada yang panas-panas, itu tidak enak lah gitu ya Bang Nixon. Ya Bang Nixon, kita memberikan kita nostalgia dulu Bang Nixon. Ya. Mohon maaf saya panggil Abang nih ya, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Biar semakin akrab gitu. Lagian juga saya orang Sumatera juga sebenarnya gitu kan. Ya. Ini apa yang berkesan saat kuliah Bang di APMD Bang dulu Bang? Wah, kos jalan kaki dan sebagainya. Ya. Baik. Terima kasih Bung Chandra dan juga rekan-rekan saya, para alumni, dan juga rekan-rekan saya, adik-adik saya yang kuliah sekarang di STPMD APMD, secara khusus ketua yayasan dan seluruh para dosen yang ada di STPMD APMD. Tadi sekilas saya sudah diperkenalkan, saya masuk kuliah di STPMD dari Tapanuli Utara, langsung ke Medan, kuliah di sana setengah tahun di Medan area. Kemudian saya pindah ke Jogja dan masuk kuliah di STPMD APMD tahun 92. Nah, 92 masuk di sana, namanya BTL, Batak Tembak Langsung. Di mana dulu biasanya ngomong keras, ya. Kemudian agak sedikit berbeda lah dengan budaya di Jogja. Kita omongnya apa adanya, ya kan, dan sikap juga bawaan yang seperti dingin, kaku, seperti itu. Tiba sampai di Jogja dengan budaya yang ya kita harus akui sopan santun yang sangat tinggi, bahasa-bahasa yang halus, gitu. Kemudian sikap yang sangat bisa dibilang nerimo gitu ya. Dan, itu dia. Jadi pertama sekali nyampe dari Taput, kita dari sini naik bis ekonomi
Iya, iya. Waktu itu 4 belum ada hari bis AC ya, Bang? belum, udah ada, tapi kesanggupan kita kan cuman Ah, bus betul betul, Bang. ekonomi. Saya Ya. masih ingat betul itu dari terminal Seborong-Borong yang sekarang tren lagunya Sayur Kol. Oh iya iya. Kemudian ya masih ingat betul naik bus Makmur dari terminal Ya. ya non AC yang kalau sudah ditanyakan atau di turunan kedengaran bunyi busnya keok 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 gitu. Terus 4 hari 4 malam lah saya di jalan. Masuk Bakauheni, kemudian Jakarta. Ya. Sampai di Jakarta kita lihat, wah ini rupanya Jogja. Kita tanya supir, udah nyampe belum? Oh, Masih jauh lagi katanya. jauh 1 lagi. hari lagi kita katanya. Kemudian saya nyampe di Jogja di Terminal Umbul Harjo. Belarjo, betul. Harjo. Kemudian saya dijemput oleh saudara saya, jemput, kemudian ke rumahnya. Nah, besoknya beli rokok ke warung dekat rumah saudara saya. Nah, di situ saya terkejut saat beli rokok, kan jalan sempit, gang begitu toh. Nah, ketika kita masuk gang berpapasan dengan warga, ya warganya senyum terus seperti mempersilahkan jalan. Nah, perasaan kita lah, ini saya kok nggak dikenal tapi kok disapa ramah gitu ya, senyum gitu ya. Nah, saya sempat berpikir jangan-jangan saudara saya ini orang terkenal di nah ini gitu. Nah, kemudian ada ponakan saya yang masih kecil, umur kalau nggak salah waktu itu 7-8 tahun, saya tanya, kenapa begitu di sini? Ya. Emang papamu dikenal di sini? Nah, dia panggil tulang. Ya, enggak tulang, memang di sini orang Jawa begitu. Mulai saya kerasan lah istilahnya, wah ini sesuatu yang luar biasa, sangat berbeda di Medan. Kita lihat orang aja di Medan langsung kita dibilang mata kau kemana, apa itu kau lihat-lihat gitu kan. Nah, ini ibaratnya 180 derajat lah. 180 derajat berubah ya, Bang? Iya, kemudian kita besoknya mulai mendaftar kuliah lah di situ. Saya masih ingat itu, aduh lupa namanya itu yang di ruangan pendaftaran kita itu yang Pak siapa namanya itu yang dulu udah agak tua beliau. Pak Tukimin. Lupa saya waktu itu Sandra. Itu Dia di APMD langsung menerima. dari mana, Bang? Atau memang sudah lama sudah merencanakan kuliah di APMD? Memang yang saya ambil di Universitas Medan Area waktu itu komunikasi. Waktu itu ya lagi tren-trennya dunia informasi toh. Betul. Saya memang cita-citanya mau jadi penyiar gitu kan, mau jadi wartawan gitu kan. Jadi di Jogja selain di UGM kan cuma di kampus kita ada komunikasi, saya ingat saya. Betul Bang. Komunikasi kita swasta komunikasi. Iya, kemudian saya masuk di situ. Nah, pas mau makan kita itu di kantin, udah lapar toh. Lapar, kita lihat sambalnya warna-warna merah, cabai merah, sayurnya juga sama warnanya dengan di kampung saya ini, di Taput ini. Pesan makanan, udah lapar padahal saat saya makan, wah kok manis gitu. Langsung selera makan hilang selera makan, akhirnya tidak bisa ketelan semua. Akhirnya minta Indomie. Itu saya alami selama 3 bulan itu. Menyesuaikan diri. Adaptasi ya Bang? Adaptasi dengan makanan Jogja yang manis-manis gitu kan, dan orang yang manis-manis seperti itu.
Nah, kemudian setelah kuliah, ya waktu itu perkenalan di kampus. Ya, Saya sudah pada lupa, tapi kalau lihat muka pasti ingat betul lah semua. betul betul ya. Nah, aduh, dosen kita itu yang tinggi besar itu, pas dia memberi mata kuliah itu yang dosen UGM, tapi badannya tinggi besar, suka melawak. Gitu. Lupa saya Pak namanya. Pak Budi Sayoga. Itu ketua kita kan waktu itu, kalau nggak salah. Dulu Ketua ya. Pak jurusan, Widi. Pak Budi Pak Widi. Sayoga. Pak Widi kali ya, Pak Widi. Pak Widi. Dia Ajar Pak memperkenalkan saya juga. Memperkenalkan saya juga dengan joke gitu, dengan lelucon. Nah, pada saat kuliah pertama itu kan saya transfer gitu ya. Ya. Karena sudah mata kuliah dasar sudah selesaikan, nah, langsung lanjut ke mata kuliah pilihan itu kan. Ya. Nah, ketika itu rupanya ada di dalam orang Batak juga itu lagi kuliah. Oh, Nah, aku Batak saya ya. masih ingat itu kawan kita si Maju Marpaung sama si Timbul. Oh iya iya, Maju sama Timbul. Maju sama Timbul. Mungkin adik Sandra juga di situ kalau nggak salah itu. Karena saya ingatku kau kan orangnya pintar waktu itu. Cukup Pak SKS. Nah, kemudian diperkenalkan lah di situ. Nah, di situ mulailah kuliah. Ya, saya mulai mengerti tentang budaya, terutama masalah agama. Nah, saya di Tapanuli Utara ini kan mayoritas di sini Kristen, ya. Ya. Kemudian ke Medan juga, di sana juga kan Muslim Kristen 50-50. Nah, pada saat di Jogja itu kan langsung mayoritas gitu ya. Mendidikan dan belajar. Itulah kesan pertama di Yogyakarta. Kemudian hari kedua itu duduk nongkrong kita di kantin kan. Saya masih ingat betul itu anak Cijantung, kurus-kurusnya yang suka bicara tentang Soekarnoisme, bicara tentang Leninisme, Marxisme, ya lupa saya. Cijantung anak tentara itu. Cara banyak hal di situ saya dengar. Saya berpikir, ini kok bisa pintar kawan ini kan gitu kan. Kok bisa dia tahu tentang dunia luar. Saya mulai coba dekatin dia, ternyata orangnya humble. Ya termasuklah mungkin pemicu saya itu untuk memahami bahwa dunia ini begitu luas, begitu ya. Jadi bisa jadi sempit kok. Ya, bisa jadi sempit kalau kita pahami dengan belajar, kan begitu ya. Betul. Nah, dan itulah yang mendorong saya setelah gabung dengan kelompok mereka itu, mulai mau belajar, mulai masuk perpustakaan. Karena saya berpikir dia bisa, kenapa saya tidak, kan begitu. Nah, kemudian bulan-bulan berikutnya keuangan sudah morat-marit, kiriman kadang sudah sering telat, bahkan di bulan ketiga yang namanya teller saya ingat saya masih itu tellernya di BCA itu, sampai ingat muka saya. Ingat betul muka saya. Jadi begitu saya buka pintu, sudah langsung tahu dia, belum masuk Mas, katanya. Baru ngecek aja dia udah ini ya Bang ya, udah tahu ya. Kan sekarang bukan zaman sekarang loh. Iya, kita harus bawa buku tabungan. Betul. Kita harus bawa buku tabungan. Ya kan? Nah, saking seringnya tiap bulan saya terlambat kiriman, bulan ke-6 dia udah hafal muka saya. Dia udah hafal betul, semua teller udah hafal. Mulai dari satpam mungkin langsung disambut dengan Mas belum katanya, karena mereka juga capek kali, harus ketik lagi, print lagi. Jadi mungkin di teller di situ udah hafal nama dan segala macam barangkali. Nah, itulah yang mendorong saya, Mas Chandra dan teman-teman semua alumni dan juga para mahasiswa yang sekarang ada di STPMD
makin Ya, Pak. giat untuk belajar. Sehingga saya targetkan ketika itu ngambil SKS 24 maksimum. Jadi Ya, ambil betul. terus, maka tahun 95 kalau nggak salah di semester akhir Ya. ada mata kuliah tinggal 12 kalau nggak salah. Saya 12 itu kan tanggung 96 saya lanjutkan itu. Harinya saya ketemu Ibu Ketua Jurusan kita, Ibu Nurjana kalau nggak salah ya. Ibu Nurjana. Nurjana Ya. sama Budi Yoga. Ya. Ya. Saya temuin, saya bicara terus kepada mereka, saya bilang, mohon dibantulah, saya sudah letih yang kuliah ini karena kita sering macet. Saya bilang kalau terus begini saya bisa mati kurus, karena dari Tapanuli saya berangkat berat badan bisa, kalau nggak salah berat badan saya 65. Setelah kuliah di Jogja itu berat badan saya turun jadi 55. Jadi 10 kilogram turun sampai semua celana udah kedodoran toh. Kemudian saya minta agar yang 12 SKS tetap saya jalani, tapi langsung saya bisa KKN kalau nggak salah ketika itu. Akhirnya saya berikan KKN ke Wonosari, saya masih ingat betul, ke Wonosari sama Pak anulah teman-teman saya waktu itu, siapa yang pada lupa namanya, Kumisan itu yang orang Indonesia Timur itu yang sekarang di Jakarta, sama wakil bupati apa masih terpilih beliau ya, NTT. Oh, Pak Aloy apa itu? TTU. Pak Aloy. Masih beliau. Periode ini sudah selesai, Bang. Dia tidak mencalonkan lagi. Oh, ya, itulah teman saya sama berapa puluh orang kan. Jadi di Wonosari itu, ya, saya di sana itu masih daerah sangat terisolir kalau nggak salah dulu itu. Betul. Masih kita makan ketela di sana, mandi sama kerbau itu. Jadi harus, kita jam 4 pagi harus bangun ngambil air. Kalau lewat dari jam 4 pagi, kerbau sudah masuk. Sudah masuk, kalah cepat kita. Kalah cepat kita. Saya menyelesaikan yang 12 SKI sambil KKN seperti itu. Oh iya. Abang libas dalam satu semester ya. Pokoknya saya 96 harus selesai ini. Kalau lewat dari 96 mungkin nggak kuliah lagi atau balik lagi ke Taput lah, karena sudah begitu kerasnya kehidupan melanjutkan akan apa namanya. Ya bayangin kita makan pagi ya kan dengan Indomie, siang dengan kacang hijau, malam dengan angkringan. Nasi kucing ya Pak? Nasi kucing. Jadi kalau sudah tengah malam kelaparan, ya udah air kita masak, kita minum sebanyak-banyak air, biar perih perut kita hilang. Biar perihnya hilang, iya. Iya, dan memang mah itu waktu sudah mulai ada gejala mah jadinya. Nah, ya sekali-sekali saya sama si Maju Marpaung itu ke Malioboro, beberapa orang kita kalau sudah malam minggu, kalau kita sudah lihat ada banyak tamu makan di Malioboro itu, ya kita ambil gitar ya kan. Kalau kita lihat bentuk mukanya sudah segi 4, ini pasti orang Batak. Kita pukul sekali 2 lagu, cair waktu itu masih uang 20.000 kalau nggak salah paling tinggi. Ya. Pecahan paling tinggi waktu itu 20. Paling tinggi saya ingat saya. Ya. Jadi kalau sudah dikasih itu mantap lah. Jadi selamatlah rokok kita sama makan kita 2-3 hari. 2-3 hari. Oke, Abang, ini luar biasa sekali nih Bang. Semoga nanti ini menyemangati ya, karena memang sekarang adik-adik yang lahir di tahun milenial ini kuliahnya memang banyak tantangan lingkungan ya. Tadi Abang menyebutkan adaptasi tahun pertama saja dengan makanan saja sudah harus kerja keras menyesuaikan yang
manis gitu ya. Belum lagi ditambah transfer dari Bank Indonesia Pusat Tapanuli, kita kadang-kadang tersedak begitu kan. Iya. Ya, tapi yang paling menarik dari perjalanan studi Abang bahwa ada target ya Bang sejak awal bahwa ingin cepat selesai, lalu ingin tadi Abang terinspirasi dari mahasiswa yang mengerti banyak tentang keindonesiaan ya, lalu Abang ke perpustakaan dan seterusnya. Nah, adik-adik yang menyaksikan channel ini pengalaman senior kita, Pak Nixon, ini ternyata selalu abadi ya, bahwa dalam proses belajar itu kita harus meningkatkan terus keinginan tahuan kita ya, karena kita harus gali terus sumber-sumbernya di perpustakaan, kemudian dengan ngobrol dengan senior, sharing dan seterusnya. Nah, Abang sekarang Abang memimpin berapa juta masyarakat Bang di Tapanuli Utara sekarang? Belum juta, tapi ada 300.000 lebih penduduk lah di sini. Oke, 300.000 penduduk Tapun. Kaitan dengan waktu Abang mendapatkan ilmu di APMD, Bang, apa yang paling Abang rasakan betul dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan, Bang? Ya, jadi awalnya kita kuliah itu di sana kan bagaimana kita nanti Pak Bung Sandra tamat dari sana sarjana komunikasi, ya kan? Ya bisa kita menjadi penyiar kah atau jadi wartawan kah begitu. Nah, tapi buat saya selesaikan dulu di pendidikan saya yang basic gitu loh. Jadi biarlah angan-angan itu, biarlah cita-cita itu nanti seiring waktu. Tapi yang penting tugas saya sekarang disuruh orang tua dan keluarga, ya kan, karena kebetulan bapak saya itu sarjana dari Universitas Andalas Padang, tapi jadi guru SMA, iya. Karena profesinya sejak ke Padang sambil kuliah ngajar SMA, jadi mungkin terbawa-bawa jadi PNS, jadi guru SMA. Nah, jadi kita semua kakak beradik sarjana semua. Jadi saya anak nomor 6 dari 7 bersaudara. Jadi orang tua saya selalu mengatakan, karena jangan sampai anak-anakmu nanti bilang bahwa kakek sarjana kok papa nggak sarjana. Nah, nanti kamu dibully oleh generasimu. Nah, itulah yang selalu terngiang di otak saya. Apapun saya harus tempuh agar saya bisa meraih gelar sarjana. Seperti itu. Nah, ketika sudah tadi di Jogja, yang saya tahu Jogja itu adalah pusat pendidikan. Dan kenapa juga saya pindah dari Medan, karena itu juga, ya mohon maaf aja, saya setengah semester saya sempat kuliah di Medan itu, waduh, itu saya tak usah bilang lah seperti apa di sini, tapi memang saya ingin kualitas. Bahwa saya ingin otak saya ini dipenuhi dengan ilmu dan saya ingin maju seperti itu. Itulah yang mendasari saya juga mau ke Jogja, karena tahun 90-an itu orang sudah 80-90 Jogja itu sudah beritanya di mana-mana bahwa itu adalah kota pendidikan seperti itu. Kota pelajar gitu. Itulah kenapa di sana, dan memang itu saya rasakan banyak ilmu, banyak pengalaman dan segala macam. Dan harapan kita bagaimana bisa cepat selesai dulu, tamat, nanti baru cari pekerjaan seperti itu. Nah, itu makanya 96 saya selesai, kalau tidak salah. Kita bareng wisuda waktu itu ya, 96. Ya. Abang lulusan terbaik itu, Abang. Ya, kau yang terbaik, IPmu sangat tinggi. Siapa itu yang cewek itu? Lupa saya lagi namanya itu. Umi, ya. Udah gimana kabar Umi itu?
Ya, ada Bang, dia juga kita minta memberi kuliah juga di prodi komunikasi kita di semester tertentu. Ya. Iya, jadi dokumentasi foto saya waktu wisuda itu Umi di belakang saya itu. Itu Woi. masih saya simpan terus itu. Iya. Mungkin saat diambil fotografer dia tuh, maka saya ingat betul dia Apa itu. kemudian kaitannya Bang? Pengalaman dari kampus kita lalu sekarang memimpin masyarakat di Tapanuli Utara. Ya, jadi panjang ceritanya di Sandra sebenarnya, tapi saya persingkat saja. Ya. Kemudian saya tamat dari sana, ya di situ tapi di kampus kita kan kita diajari bagaimana pembangunan melalui bottom up dari di atas, ya. Dari bagaimana kita dengan komunikasi massa itu. Ya. Gotong royong, musyawarah, mufakat, ya, bagaimana diskusi, bagaimana penyampaian pembangunan. Betul. Agar itu ada feedback, jadi jangan top down, jadi harus ada diskusi, harus ada segala macam yang mungkin di zaman sekarang ini yaitu disebut dengan musyawarah desa, musyawarah kecamatan, kabupaten, sampai kepada tingkat nasional. Betul. Itulah kita digelodok di kampus kita, dan itu yang membentuk karakter kita sehingga yang salah di Orde Baru ternyata. Ada yang salah di Orde Baru karena Orde Baru itu ketika itu kan efek menetes ke bawah. Ya, top down seperti itu dia. Jadi dibangun sesuatu di desa-desa yang belum tentu itu kebutuhan primer desa. Yang penting ada semacam kehadiran pemerintah di desa itu, walaupun itu bukan skala prioritas seperti itu. Ya. Kabarnya setelah ini kalau kita lihat bangunan-bangunan Orde Baru itu jadi hancur, mangkrak, tidak digunakan oleh masyarakat. Nah, kemudian tamat saya mencoba melamar kerja sesuai dengan harapan. Nah, ketika itu juga ada penerimaan pegawai negeri sipil. Ya. Karena tidak punya duit, ya. Akhirnya kita mundur teratur, sudahlah, tidak punya duit lagi, kita tanya orang tua, sehingga ada ini kementerian yang menerima PNS, apakah saya bisa dibantu, ya, pelicin gitu ya. Ya. Saya langsung ngamuk itu. Ya, saya sudah kasih kau cangkul. Pakai cangkul itu buat kau hidup katanya. Tak boleh ada sogok menyogok katanya. Pantang. Kau berhasil dari situ katanya. Nah, begitu ini semua sudah seperti ini budaya, tak mungkin lagi ini menang saya pikirkan. Karena sudah dipastikan oleh orang yang mau mengurus saya itu bisa menang asal ada gitu kan. Kalau nggak ada nggak mungkin bisa menang. Seperti itulah waktu itu di Jakarta ini. Saya berangkat ke Jakarta. Kemudian saya mencoba melamar kemana-mana, pernah juga saya alami yang namanya sales di Kolombia. Di Kolombia, yang dia door to door ini Mas Andra. Ya. Nunun, permisi gitu kan, kita tawarkan ada rice cooker, kita tawarkan pokoknya alat-alat elektronik. Tidak digaji itu Bung Sandra. Tak ada gaji, kalau laku misalnya rice cooker harga 100.000, contoh kita dapat dari situ sekitar 5%. Nah, jadi kita pakai dasi, pakai kemeja putih, ya kan? Warna hitam. Diantarlah kita ke RT RW naik mobil, kemudian kita sisir rumah ke rumah, ya. Iya kalau ketemu sama orang baik, kalau ketemu sama orang yang lagi darah tinggi, wah itu di situ kita yang kadang sedih akan menitikkan air mata. Kejamnya ibu kota seperti itu, ya kan? Nah kemudian setelah saya testing, kejam itu Bang ibu kota Bang. Kejam sekali ibu kota. Ya setelah kita tes, nah ada satu kesimpulan yang saya dapat karena mentoknya hanya di tingkat marketing dan sales. Ya, padahal ekspektasi kita harus bisa berbuat pada keluarga, target kita harus bisa bangga keluarga. Nah, kemudian kekalahan saya di setiap testing, apakah ketika ngambil wartawan dan
ke televisi itu adalah di pengetahuan tentang teknologi dan bahasa. Oke. Bahasa. Nah, akhirnya saya coba bicara sama abang saya, keluarga abang tertua, agar saya dibantu lagi untuk kursus. Hanya kursus saya komputer, ya waktu itu masih DOS namanya itu yang apa itu masuk flash disk itulah. Pakai disket itu Pak, besar itu. Nah, saya coba belajar komputer, kemudian kursus bahasa Inggris itu sampai ada 6 bulan. Setelah selesai, saya testing lagi. Nah, waktu itu ada yang 2 menerima saya, tabloid bola dan media Indonesia. Oke. Nah, Media besar. Perbedaannya kalau tabloid bola itu dengan media Indonesia gajinya lebih gede di media Indonesia. Ya, betul. Nah, akhirnya saya masuk di sana, kerja di sana. Nah, dan saya tahun 97 lah, 96 akhir apa 97 saya masuk sana. Kemudian terjadi gejolak politik, krisis moneter dan lain sebagainya. Adalah pengurangan gaji, pengurangan segala macam. Rumah di Bekasi, saya harus berangkat ke Kebun Jeruk. Akhirnya saya mengundurkan diri. Di samping itu juga memang sudah tidak kuat lagi. Ternyata tak enak ini jadi wartawan, ya kan? Masuk pagi, pulang tengah malam, karena harus kita tunggu redaktur kita bilang kita bisa pulang. Betul. Nah, harus ketika dibaca dia lihat lagi ada yang kurang, disuruh kita telepon narasumber. Jadi tidak bisa seperti banyak kan koran sekarang ini tidak cross check and balancing tidak. Kalau zaman dulu sebelum narasumber itu betul-betul dapat konfirmasi, kita tidak bisa turunkan berita. Betul. Harus misalnya ada sesuatu masalah gitu ya, kita angkat. Nah, yang misalnya yang berkepentingan di situ, apakah pejabatnya apa atau mewakili, kalau belum dapat konfirmasi dari dia tentang masalah itu, kita nggak bisa angkat. Kita nggak boleh angkat. Nggak boleh ngangkat karena kerasnya etik Orde Baru, etika jurnalistik Orde Baru ketika itu. Betul. Nah, kemudian saya Andi F. Noya itu bos saya, redaktur saya waktu itu. Oke. Andi F. Noya ya. Andi F. Noya. Kemudian ada satu momen dia ajak saya makan siang. Ayo bareng kita makan siang katanya. Barenglah kami makan siang. Kemudian dia ngobrol-ngobrol, dia bilang saya, Nixon, Adinda, kamu cita-cita apa? Ya cita-cita inilah jadi wartawan ya, gitu ya. Sama kalau bisa melebihi abang dari redaktur saya bilang. Ya. Terus dia bilang, terus apa targetmu? Ya target saya harus bisalah membahagiakan orang tua, ya kan? Membahagiakan kalau saya menikah kelak anak-anak saya, ya kan? Ya. Kekurangan atau apapun seperti yang saya alami, saya bilang. Terus dia bilang, kalau jadi wartawan udah salah kau itu katanya. Kau harus jadi pengusaha lah. Gitu. Nah, waktu memang saya masih wartawan itu, saya sudah sekali-sekali nyanyi-nyanyi di kafe-kafe. Nah, cari-cari sampingan lah, gitu kan. Jadi memang saya lihat usaha kafe itu luar biasa. Luar biasa omsetnya seperti itu. Nah, saya mulai belajar caranya gimana, caranya bikin kayak gini gitu. Begitu saya keluar dari dunia pers, walaupun saya masih memegang beberapa pers lokal, bukan pers lokal, pers berdasarkan budaya, seperti misalnya Tapanuli ini kan ada majalah Batak waktu itu. Saya dipercayakan jadi pemimpin redaksi di sana. Nah, tapi sambil-sambilan saya sudah mulai berpikir tentang bisnis. Nah, seperti itu. Kemudian masuklah bisnis entertain, ya, masuk bisnis entertain dan ya masuk organisasi politik, ya. Saya masuk organisasi politik. Kemudian di organisasi politik itu saya pernah nyalek gitu, di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta untuk DPR RI.
seperti itu. Wah. Tapi gagal karena partai kita waktu itu Partai Nasionalis Bung Karno, PNBK. Oh, ya. Nah, jadi Partai Nasionalis Banten Kemerdekaan. Nah, Banten Kemerdekaan. Kemudian saya keluar dari sana karena kurang saya lihat bahwa saya kan orangnya ketika itu masih idealisme tinggi seperti itu kan. Kalau A, kalau B gitu kan. Jangan pelin-pelan gitu. Politik itu dinamik, tapi juga harus ada etika politik seperti itu kan. Kemudian saya keluar dari sana, saya masuk diajak Marwar Sirait lah untuk masuk di Taruna Merah Putih. Saya masuk di Taruna Merah Putih, langsung sekretaris DPD DKI Jakarta. Kemudian ditarik lagi sama Pak Boy Sadikin, waktu itu dia ketua DPD DKI Jakarta, masuk di DPD DKI Jakarta. Nah, ketika itu bisnis jalan, ya kan? Dan sudah masuk di politik, sudah pengurus partai politik. Nah, memang selama bertahun-tahun kalau saya pulang ke kampung saya ini sudah langsung kelihatan kalau masuk Tapal Utara. Langsung istilahnya mobil itu sudah, kalau bawa sedan kita habislah itu apa bawahnya itu namanya. Bawah sedan itu udah pasti baret-baret lah itu, saking jalan. Bahkan ke rumah orang tua saya, walaupun masih di lingkaran kota isi borong-borong, itu hancurnya. Kemudian saya melihat ketika itu juga masih banyak ketertinggalan daerah ini, banyak yang tidak maju lah, padahal sudah kabupaten tertua. Nah, itulah yang mendorong saya cobalah memimpin Kabupaten Tapal Utara ini, mungkin saya perbaiki pelan-pelan seperti itu. Maka 2012 saya mencoba sosialisasi. Walaupun Tapal Utara ini, saya anak Tapal Utara, lahir di Siborong-borong, tapi saya tidak tahu semua tentang Tapal Utara ketika itu. Karena memang tidak ada niat kian untuk jadi bupati. Tidak ada niat. Yang niat kian adalah nama saya harus bisa merubah Republik ini dari tulisan tangan, seperti itulah. Saya harus bisa berbuat banyak kepada teman-teman. Kalau misalnya nganggur bisa saya kasih kerja, itulah harapan kita. Intinya buat keluarga, kalau bisa orang tua datang saya kasih ongkos pesawat, kalau pulang saya beli bajunya gitu, kalau ini mobil harus saya beli. Nah, itulah masih angan-angan kita. Nah, kemudian saya tadi ketika sering pulang ke kampung, itulah mulai, wah ini harus diperbaiki, seperti itulah. Ada memang kita lihat ketimpangan itu, ada manajemen yang kurang tepat menurut kita waktu itu, ada lobby-lobby ke pusat yang kurang bagus ketika itu, yang membuat Taput ini seperti stagnan seperti itu. Kemudian 2012 saya mulai sosialisasi, turun ke kecamatan-kecamatan, turun ke desa-desa. Nah, disitulah saya jadi makin menguat semangat saya. Nah, karena kok banyak sekali, saya pikir hanya Siborong-borong ditaputkan di Sangat Tarutung gitu ya, ibu kota. Dan saya ada kecamatan lain seperti Garuga, ada kecamatan lain itu masih jalan setapak gitu ya, kasihan. Saya jadi petakan, kemudian saya bicara dengan keluarga besar. Saya karena pilkada 2013 sudah dipilih oleh rakyat ketika itu kan, 5 tahun sebelumnya kan sudah memang pemilihan dengan masyarakat, tapi 10 tahun sebelum 2013 itu kan masih dipilih DPRD kalau nggak salah. Nah, ya, dan kemudian saya sosialisasi 2013, saya permisi ke keluarga setuju. Kemudian kita dapat partai PDI Perjuangan, partai buruh, partai Patriot ketika itu yang mengusung saya. Jadi di last minute ini, 2 hari sebelum penutupan.
2 hari sebelum Ngeri-ngeri penutupan sedap baru. juga ini, Bang, ya? Ngeri-ngeri sedap juga. Karena perjuangan kan cuman ketika itu 3 kursi. Nah, Oh, persyaratan 6 kursi, persyaratan 6 kursi, PDI Perjuangan 3, kurang 3 kursi. kurang 3. Padahal yang partai lain sudah diambil calon lain, walaupun belum final kan seperti itu. Akhirnya lobby, dapatlah waktu itu Partai Patriot, Partai Buruh, dan Partai Barnas. Akhirnya saya langsung berangkat, pulang, langsung besoknya mendaftar. Itu pendaftaran terakhir. Wih, Pendaftaran terakhir. sudah di detik-detik terakhir tuh, Bang, ya? Iya, jadi kemudian kita susunlah visi misi. Apa yang saya timba ilmu dari kampus kita dan juga dari pengalaman-pengalaman, itulah yang saya buat menjadi visi misi. Salah satu contoh, saya buat tagline-nya ketika itu adalah membangun Tapang Utara dimulai dari desa. Seperti itu. Keren sekali. Ya, kita buatlah ketika itu anggaran dana desa langsung flat 60 juta per desa. Nah, waktu itu kan masih 8 juta. Nah, kemudian saya tetapkan di visi misi itu 60 juta per desa. Kemudian interkoneksi desa dan dusun dan kecamatan. Interkoneksi artinya berarti harus ada pembukaan jalan. Harus ada aksesibilitas yang antar desa, antar dusun itu harus, antar kecamatan, dan kalau bila perlu walaupun tugas provinsi antar kabupaten, tapi kalau memang harus kita kerjakan seperti itulah. Nah, kemudian perbaikan infrastruktur dari kondisi lapen harus bisa menjadi hot mix seperti itu. Kemudian saya buat lagi visi misi untuk petani, ya, dengan program pupuk panen setelah bayar. Yang gratis bersekolah, gratis berobat. Nah, seperti itu. Baru the right man on the right place. Seperti itu. Ini hal-hal yang memang karena saya lahir di dunia jurnalistik dengan idealisme, kemudian menimba ilmu di kampus yang betul-betul pro terhadap kaum marhaen. Nah, itulah yang mendasari. Nah, ketika itu ada 8 calon kalau nggak salah. Survei pertama itu dari 8 calon itu saya nomor 7. Nah, apalagi banyak hoax ketika itu di sini. Siapa itu si Nixon katanya kan? Nah, jadi hoaxnya itu banyak ketika itu oleh lawan-lawan politik, bahwa saya dibilang pengusaha kafe, ya kan? Yang mohon maaf katanya kafe itu seperti kafe yang ada, mohon maaf, ada narkoba kah, ada perempuan-perempuan nakal. Padahal tidak seperti itu. Kafe resto yang kita bikin ini kan live music. Jadi bukan tempat dugem, tapi live music. Dan warna di dalam itu adalah tentang budaya Batak. Jadi Batak, ya, kondang Batak itu. Jadi konsumen kita adalah orang-orang Batak di perantauan itu. Iya, jadi dulu serangan-serangan ke pencalonan memang sudah sangat seru ya Bang ya? Sudah sangat seru. Tambah lagi ada membangun bahwa saya itu doktorandus saya itu tidak jelas, tidak dia bukan doktorandus katanya, dan kampusnya itu di mana orang mempersoalkan itu. Nah, tapi kan KPU sampai datang ke STPMD waktu itu. KPU Tapu datang ke sana, saya nggak tahu siapa yang terima, bertanya di situ kan verifikasi. Apa betul namanya Nixon di sini, nggak gitu kan? Nah, setelah KPU dari sana dinyatakan bahwa memang saya lulusan dari sana, sarjana dari sana. Soal label esos atau doktorandus waktu itu kan pilihannya, waktu itu kan apakah memakai doktorandus monggo, tapi kalau bisa di Indonesia kan, nah Eskom kan seperti itu kalau nggak salah. Itu baru keluar peraturan 2016. Ketika kita sudah wisuda ketika itu, kalau nggak salah. Transisi waktu itu, Bang. Transisi, ya. Betul. Itulah yang saya hadapi. Tetapi karena itu tadi, saya memang komitmen dan ya sekali lagi karena memang Tuhan lah yang mengizinkan kita jadi kepala daerah. Saya yakin betul itu.
Kita survei lagi 3 bulan kemudian, saya langsung leading, ya, leading. Jadi selisih waktu itu jadi nomor 2 dari survei. Oh, dari 8 pasang, dari 7 pasang. Langsung jadi nomor 2 surveinya. Kemudian 3 bulan kemudian kita sudah leading nomor 1. Wih. Nah, langsung beberapa hari kemudian pilkada lah. Nah, pilkada ketika itu masih ada aturan harus di atas 30% baru dinyatakan menang. Oh. Nah, maka terjadi 2 putaran. Jadi putaran pertama saya nomor 2, nomor 1 itu bisa dibilang incumbent lah karena adik kandungnya bupati yang saya ganti, adik kandungnya, ya kan. Nah, jadi kami tidak mencapai 30%. Maka harus putaran kedua kan begitu. Putaran kedua. Putaran kedua menanglah kita itu. Oh, iya. 2014 dilantik lah. Nah, itulah yang visi misi itu saya langsung eksekusi. Ya. Dan di samping itu juga pada intinya adalah masyarakat kita ini butuh sentuhan. Yang kedua, masyarakat kita ini hanya satu kok yang dimintanya kepada pemimpinnya, ya kan? Apa yang mereka inginkan itu, ya itulah yang kita harus bangun, itulah yang harus kita ini, dan harus peka, harus peka, dan kita jangan tutup mata, jangan tutup telinga, seperti itu. Jangan bersikap kita ini seperti seorang raja, tapi jadi harus pelayan, betul lah. Gitu ya. Pelayan ya Bang ya? Ya, dan semua yang visi misi ada 7 kalau nggak salah waktu itu, misi itu ya. Visinya menjadikan Taput menjadi lumbung pangan, lumbung SDM, dan daerah wisata, ya. Kemudian misinya ada 7 itu termasuk yang saya sebutkan tadi. Itu saya langsung kerjakan semua. Saya langsung kerjakan. Nah, kemudian kita coba di luar kewenangan kita juga lobby-lobby ke pusat. Bagaimana jalan nasional yang berlubang-lubang dan bisa ditangani APBN. Kemudian bagaimana kita nggak ke Medan naik bis, naik mobil mau ke Jakarta, kan itu 7-8 jam. Betul. Nah, bagaimana agar bandara ada di Tapanuli Utara, ya kan? Ya. Nah, kemudian bagaimana APBN bisa porsinya tidak lebih, tapi bisa lah masuk Tapanuli Utara. Karena kebetulan juga saya sebagai kader partai dan abang kandung saya juga ada di DPR RI. Nah, itulah yang membackup kita dan teman-teman di DPR sehingga Taput ini terlihat oleh dunia, terlihat oleh pemerintah pusat seperti itu. Nah, masuk radar sekarang Taput. Masuk radar jadinya, masuk peta. Seperti itulah. Setelah masuk peta, dapatlah itu Bandara Silangit, banyaklah bendung dibangun di sini, jalan nasional segala macam, Al-Sintan dari kementerian seperti itu. Dan APBD bagaimana kita buat juga pro terhadap masyarakat desa. Iya Bang. Itulah ceritanya Bung Chandra. 2017 saya dan Pak Ketua kita sekarang, Dr. Sutoro, guru desa Republik ini pernah diundang oleh Bang Bupati yang memberikan pelatihan kepada seluruh kepala desa waktu itu, setaput ya. Kami hari ketiga diajak jalan-jalan ke salah satu spot hebat sebenarnya di Taput, Bang. Yaitu pemandian air soda itu, Bang. Ya. Itu kan kayaknya cuma ada 2 di dunia ini, Bang ya. Ya. Kalau tidak salah yang satu di Venezuela. Oh, Venezuela, betul. Venezuela. Baru kemudian yang kedua justru di Taput ya, Bang. Di Tapanuli Utara. Nah, itu sekarang bagaimana, Bang, ininya, pengembangannya? Ya, jadi masih terus berkembang, masih terus didatangin orang. Cuman karena itu aset pribadi, ya kita biarkan dan kita tidak ganggu lah, ya. Kadang kan banyak begitu ya, ketika sudah aset rakyat, ya
maunya dimiliki negara gitu. Kalau saya tidak mau seperti itu ya. Kalaupun misalnya ada bilang ke saya itu bisa menjadi aset negara bla 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 dengan aturan dan peraturan seperti ini, buat saya itu nggak boleh ya. Karunia dari Tuhan lah mereka tinggal di situ dan ada sumber di situ, biarlah mereka yang di situ kan begitu ya. Betul. Nah, tinggal kita bagaimana mengembangkan itu. Nah, betul. ini Kan dikelola bersama kalau memang dia inginkan gitu ya, bisa. Iya. Boleh kita rampas. Nggak boleh kita rampas itu. Nah, Bang, mungkin kalau kita lihat nih, Bang, kampus sering ya mendiskusikan alumni-alumni kebanggaan seperti Abang dan para bupati lainnya, anggota dewan baik di kabupaten gitu ya. Kami berharap nanti Abang dan teman-teman alumni itu karir politiknya terus naik ya, Bang ya. Ya, kalau pernah memimpin Taput 2 periode, udah layak juga jadi Menteri Desa tuh, Bang. Ya kan? Ya. Atau menjadi Sumatera Utara 1 lah ya, kita berharap begitu ya. Tinggal 2 kita bersama. Ya, Bang. Abang melihat gimana, Bang, sekarang apa tantangan Republik ini sehingga masyarakat desanya ini sangat tergantung dari pemimpin daerah seperti Abang, memang karena alumni kampus pembangunan masyarakat desa sehingga mengerti kliknya gitu ya, sehingga kesejahteraan masyarakat itu akses, lalu kemudian kesempatan berobat, sekolah itu semua teratasi dan itu konkret gitu ya. Tapi kan kita melihat banyak pemimpin lain itu tidak seperti kita yang memiliki bekal pengetahuan tentang ilmu bottom up tadi, Bang, sehingga kendala-kendala birokrasi dan seterusnya itu kayaknya masih ini. Nah, menurut Abang, tantangan kita Republik ini seperti apa, Bang, di tingkat daerah, Bang? Ya, jadi sekarang kalau kita lihat, dulu kan zaman Orde Baru itu kenapa ada reformasi? Ya. Itu karena polanya itu adalah sentralisasi full. Jadi semua adalah keputusan itu adalah oleh pemangku kekuasaan di Republik ini seperti itu. Ya, jadi fungsi legislatif itu seperti ya, maka ada lagu apa namanya itu, lagu Iwan Fals itu kan. Nah, ini yang sebenarnya kan. Nah, maka reformasi terjadi. Reformasi itu melahirkan yang namanya otonomi daerah. Desentralisasi. Nah, ini yang sebenarnya kita luruskan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, desentralisasi itu sudah banci. Jadi kepala dipegang, ekor dilepas. Nah, ini yang membuat kita para kepala daerah ini di belakangan ini, di tahun demi tahun ini kembali diatur oleh aturan-aturan yang sangat mengikat, sehingga sebenarnya tidak ada artinya kita buat perda, perbu, tidak ada. Memang di sisi lain pasti ada negatif. Artinya apa? Mungkin akan ada muncul raja-raja kecil. Tetapi menurut saya di era digitalisasi sekarang, di era keterbukaan sekarang, di era media sosial sekarang, ya, bahwa satu jarum pun bunyi itu pasti orang tahu. Nah, artinya yang jangan pula ketika zaman reformasi itu banyak muncul raja-raja kecil di awalnya, ya kan? Kemudian menjadi ada semacam narasi terbangun bahwa pusat jadi tidak berarti seperti itu, bahwa pusat tidak ada power. Jangan seperti itu gitu loh. Yang kita butuhkan ini kan pelayanan yang cepat, tepat kepada rakyat. Nah, tentu polanya adalah desentralisasi. Tentu polanya adalah bagaimana menguatkan pemimpin daerah untuk membuat inovasi dan kreativitas sesuai tentu budaya daerah. Jangan bertentangan dengan budaya lokal wisdom. Jangan bertentangan. Salah satu contoh misalnya
Ada daerah misalnya yang katakan dia masih homogen, memaksakan sebuah aturan yang heterogen, ini akan pasti bertentangan, ya kan? Pasti akan terjadi konflik sosial. Nah, ini yang sekarang jadi kabur seperti itu, ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat tahun demi tahun anggaran itu kan, anggaran itu jadi berpusat semua di kementerian. Betul itu Bang. Lagi ya, bukan lagi berbasis kebutuhan desa, kebutuhan kecamatan, kebutuhan kabupaten. Bukan itu lagi saya lihat basisnya. Nah, seharusnya basisnya harus di situ, ya kan? Mungkin di daerah lain di Indonesia yang namanya kebutuhan air, kebutuhan energi, kebutuhan akan sanitasi kesehatan itu sudah terselesaikan. Tetapi masih banyak daerah-daerah di Indonesia, terutama di pinggiran ini, jalan aja masih setapak seperti itu. Nah, ini yang saya sebut ini, jangan sakit kepala, ya, tapi dikasih sakit obat perut. Nah, seperti itu. Ya. Tidak akan ketemu jadinya. Nah, jadi kita berharap ini harus selesai. Apa sebenarnya harus difinalkan. Sistem pemerintahan kita ini antara dua pilihan, sentralisasi atau desentralisasi. Jangan setengah sentralisasi, setengah sentralisasi. Nah, main dua kaki jadi Bang ya? Main dua kaki jadinya loh. Nah, kita disuruh misalnya harus kerja membuat inovasi kreativitas, tapi buat perda kita harus dievaluasi sampai ke tingkat mana seperti itu. Membuat peraturan bupati harus dievaluasi lagi. Mungkin karena apa? Mungkin masalah karena intoleran kemarin. Tapi itu kan mungkin bisa diatur dalam sebuah undang-undang. Tinggal cabut SK 3 Menteri, kemudian kalau daerah itu masih homogen, monggo silakan. Apa yang bisa dibuat di situ? Ya kan? Nah, kalau heterogen dia, ayo tiru seperti katakan negara-negara Eropa atau apa. Kalau heterogen artinya sudah welcome terhadap apa. Nah, itu pola desentralisasi. Karena apa? Kemajuan sebuah daerah, ya, kemajuan sebuah daerah, apakah itu banyaknya investasi datang, apakah karena masyarakatnya bekerja dengan baik, aktif dengan bagus sehingga pendapatan per kapita dan pendapatan domestik bruto itu naik. Nah, itu silakan aja buat apa, silakan gitu loh. Betul. Salah satu contoh tentang penguasaan lahan. Nah, bisa saya bupati. Saya tahu berapa ratus penduduk saya sekarang ini jadi buruh tani. Dia dari nenek moyangnya petani. Karena sudah bagi-bagi warisan, akhirnya anak yang sekarang ini tidak punya tanah lagi ini. Dia jadi petani. Habis. Padahal profesi petani. Nah, ini negara hadir di mana? Nah, kalau ada kewenangan kepala daerah, misalnya, kan kita sudah bisa akomodir. Oke, kita buat ketetapan baru bahwa tanah tidak boleh dijual, karena khawatir juga kita. Tanah ini begitu kita kasih dijual. Barang. Nah, maka hak memiliki boleh, tapi tidak. Hak mengolah silahkan, tapi tidak boleh untuk memiliki, kan seperti itu. Kan kita kasih alsintannya, ya kan, kita kasih gubuknya di situ. Jadi jangan seolah-olah bahwa dengan memberi raskin, memberi LT, ya, rakyat ini akan hidup lebih baik. Enggak. Justru menurut saya ya, itu akan membuat rakyat kita ini semakin ke depan ini dalam memandang hidupnya sudahlah, ya kan. Yang penting kita makan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kan berpikirnya adalah kamu berkeringat, ya kan, bayar, kan begitu. Jadi kita tinggal bikin pabrik padat karya, ya kan, sesuai potensi daerah, bikin pabrik oleh negara, apakah kerjasama BUMN dan perusahaan daerah, bikin pabriknya. Yang nganggur, yang tidak mau bertani, silahkan kerja di sana. Apa produknya, rugi untungnya biar ditanggung negara sama pemerintah daerah, daripada kasih raskin sama BLT, kan. Ya. Setuju. Nah, kemudian tanah, ya kan. Siapa yang
memang asli yang petani, kasih dong lahan. Ya kan? Betul, kasih betul. lahan. Soal katakan dalam tanda kutip ini terjadi pemanasan global, hutan jadi terbabat. Saya pikir itu terlalu paranoid. Itu terlalu. Bisa kok kita buat hutan kota. Betul. Bisa kita buat di hutan produksi segala macam. Di tengah kota kita bisa buat hutan. Bisa buat, ya kan? Katakan hutan lindung, oke, ditetapkan yang mana menjadi hutan lindung karena juga marga satwa dan lain sebagainya harus kita jaga keseimbangannya, toh. Nah, nanti punah pula harimau Tapanuli kan tak lucu, toh. Kan tinggal ditetapkan konservasi berapa ribu hektar gitu ya. Betul. Ya, 10 hektar di situ konservasi kayak di Afrika gitu ya. Itu semua ditempatkan. Jadi sebenarnya sangat-sangat ada yang masih harus kita pemahaman sebenarnya. Saya berdasarkan pengalaman apa yang saya lihat, apa yang saya amati seperti itu. Ya Bang. Kemudian penguatan UMKM. UMKM ini. Saya sambung. Ya. Ini kan kalau kita lihat dari pengalaman sejarah dari dahulu kala, ya kan? Bahwa ini kita ketergantungan terhadap impor. Jadi kalau di sini sebenarnya ekspor kita sekian, tapi ekspor kita 1, impor kita sudah 3 nih. 1 banding. Itu ibarat lebih besar pasak dari tiang. Nah, ini kan sebenarnya harus ada sebuah, bukan hanya regulasi lagi, harus ada sebuah ada namanya apa ya? Harus ya keputusan yang sangat bisa dibilang revolusioner atau apakah seperti idenya Bung Karno itu dulu, semesta berencana. Semesta berencana itu kan betul-betul yang namanya sosialisme itu betul-betul di situ. Maka investasi asing itu ketika semesta berencana sudah ditetapkan tahun 61 oleh MPR, maka para kaum kapitalis, kaum liberalis itu kan langsung kerah lihat kepemimpinan Bung Karno kan begitu. Nah, ini harus kembali kita wujudkan di Indonesia. Gitu loh. Nah, kita wujudkan soal sudah kuat warga kita ini, ekonomi mikro warga kita, UMKM kita udah kuat, produk-produk kita udah kuat, monggo silakan keran dibuka terhadap kapitalisme, terhadap liberalisme, dibuka pelan-pelan gitu. Jangan langsung plok 100% dikuasai asing. Akhirnya kita jadi budak di negeri sendiri. Kita jadi buruh di negeri. Akhirnya masyarakat kecil tetap jadi korban ya Bang ya? Korban. Jadi korban. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang ini UMKM ini di zaman pandemi seperti itu, UMKM ini dibina, ya kan, dikasih kesempatan segala macam, itu ketergantungan terhadap import kita kan akan makin berkurang, ingat China itu kan dulu dia itu black market, itu kan UMKM mereka. Betul. Nah, kita beli HP black market dulu Bang. Tahun 80-90 itu. Sampai dia embargo dunia China. Tapi lihatlah sekarang China. Ya kan? Mereka dengan pola ATM. Mati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat DNA Indonesia ini kan, sebentar saya sambung. UMKM ini harus dilindungi. Saya kemarin sudah bicara sama Menteri Pariwisata. Saya sampaikan kepada beliau waktu berkunjung ke Taman. Pak Menteri tolonglah buat peraturan Menteri bahwa setiap retail, hotel dan restoran wajib menjual UMKM. Saya bilang, saya mau buat di perda dan perbuk tentang itu. Saya bilang, ya kan? Jadi jangan semua produk dari luar masuk ke daerah kita sementara orang kita bisa memproduksi. Soal misalnya dia diuji lab dan lain sebagainya, monggo tinggal pusat memerintahkan bahwa di daerah itu harus setiap daerah harus ada di situ aja BP POM-nya. Di situ aja izin halal tidak halalnya. Biar daerah itu yang menentukan. Jangan semua diurus oleh pusat seperti itu loh. Lokalitas ya Bang, lokalitas saja. Itu tadi desentralisasi dan sentralisasi ini jadi banci gitu loh kan. Nah, ini kalau kuat UMKM kita, ya kan, dan ini terpublikasi dengan baik, terekspos dengan baik, ya kan,
kemudian juga kita bisa coba bayangin 3/4 mungkin hampir 3/4 dunia ini mengalami 3 musim. Ada musim salju, dingin, kemudian musim dingin, kemudian musim panas. Lah kita tidak mengalami itu. Tapi kok bisa kita seperti ini negara kita? Kan begitu ya? Betul, di sana kan pada saat musim dingin mereka nggak bisa bertani. Betul. Nah, saat musim salju mereka tidak bisa bertani, tidak berproduksi, tidak produktif. Nah kita dong, UMKM kita. Tapi kok mereka sejahtera? Nah ini letaknya. Ini kan kalau dilihat tinggal itu aja kok. Apa yang selama ini uang kita keluar, salah satu contoh lah. Kita misalnya jalan-jalan tugas ke luar negeri. Kita misalnya tugas ke Amerika. Pasti uang kita habis bukan untuk makan dan hotel. Tapi uang kita habis belanja barang. Apakah itu sepatu, apakah itu baju, macam-macam, oleh-oleh, coklat, apa. Pertanyaannya, apakah di Indonesia tidak bisa kita buat sekualitas itu? Pasti bisa. Pasti bisa dan harus bisa. Harus bisa. Kan gitu ya. Nah, kalau ini kuat UMKM kita dan kesempatan diberikan kepada mereka. Perizinan jangan dipersulit, ya toh? Biar mereka berkompetisi sehat. Kan begitu ya. Indonesia kan kuat. Ketergantungan terhadap impor kita bisa kita atasi. Kalau sudah ketergantungan impor bisa kita atasi, ekspor walaupun stagnan kan sudah bisa surplus. Ada selisih kan begitu ya. Kemudian yang minimal seimbang. Kemudian kembali kepada DNA. DNA Indonesia ini kan Bung Sandra, teman-teman para mahasiswa dan juga para alumni dan para guru besar kami semua, para dosen. DNA Indonesia ini sekali lagi, ini selalu saya ngomong, ya, dan di mana-mana saya ngomong. DNA kita kan dikasih Tuhan itu negara agraris dan negara maritim. Oke. Sip. Ya kan? Jadi buruh nelayan dan buruh tani. Ini bagaimana caranya kata-kata buruh nelayan, kata-kata buruh petani ini bisa kita hapus. Tentu harus ada kebijakan pusat dan kebijakan anggaran. Agar nelayan itu bukan buruh lagi. Tapi dia agar petani itu, agar petani itu jangan buruh lagi. Tentu harus ada kebijakan yang pro terhadap mereka. Memang kalau ketika hanya 2 periode jabatan seorang presiden, ini tidak akan dilirik karena ini kaitan dengan pembinaan SDM. Ya kan? Nah, karena kaitan politik itu kan habis 5 tahun itu mesti mengambil hati rakyat itu instan. Sehingga kadang tidak diperhatikan jangka panjang untuk 20-30 tahun mendatang. Maka kita harus perlu GBHN. Garis-garis besar haluan negara itu perlu. Ya kan? Jadi ganti presiden jangan ganti program. Ganti gubernur ganti program, ganti bupati wali kota ganti program. Nggak bisa seperti itu. Harus ada jangka panjang ke depan mau kemana, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan 300 tahun mendatang, itu harus ada platform kita. Dan ini tidak boleh dirubah DPR dan presiden. Yang bisa merubah ini harus rakyat, amandemen. Nah, jangan nanti ketika partai ini berkuasa, ya toh, karena tidak sesuai tidak sesuai ADRT dirubah lagi itu GBHN. Nggak bisa. Nah, GBHN ini juga harus mengacu per wilayah. Wilayah yang tadi, apa keinginan wilayah sesuai kabupaten kota potensinya. Ini arahnya harus ke sana. Tapanuli Utara mayoritas petani. Mayoritas perkebun. Ya kan? Nah, tentu arahnya ke sini. Ada tempat wisata. Nah, arah GBHN-nya ke sini. Jadi dia per wilayah. Ada skup nasional yang diatur dalam konteks moneter. Amerika itu ganti presiden tapi GBHN-nya tetap, jadi tidak ada perubahan banyak ya dari ini. Karena mereka cetak biru pembangunannya udah selesai, 30 tahun, ya. 40 tahun gitu. Negara-negara maju kan seperti itu. Korea, Jepang, China, Amerika, Eropa, cetak biru mereka ada. Jadi presidennya hanya kampanye, bupati, gubernur kampanye, dia berapa lama mencapai target. Jadi itu dia.
Ya. Jadi bukan merubah ABCD lagi, Ya. tetapi bagaimana misalnya seorang presiden akan meningkatkan ekonomi, contoh Amerika, saya akan mengatasi defisit dalam tenggat waktu sekian, saya akan mengatasi pengangguran dalam tenggat waktu sekian. Tapi merubah platform mereka sebagai negara teknologi jadi berubah negara pertanian, udah nggak bisa tuh. Karena sudah ada di GBHN mereka seperti itu. Nah, kita juga harus punya cetak biru. Nah, kaitan tadi terhadap petani dan nelayan. Bagaimana? Ya, apakah negara agraris ini sudah betul kita lakukan di platform perencanaan negara sampai ke daerah? Betul. Kita baca di buku aja, kita lihat kebijakan anggaran aja. Nah, kemudian apakah nelayan kita ini sudah diberdayakan juga? Mulai dari hulu ke hilir. Ya. Nah, jadi berarti apa? Mekanisasi. Ya, tidak mungkinlah kita ini ketahanan pangan. Ini masih kita bicara ketahanan pangan, belum kedaulatan loh. Ini beda, dua hal yang berbeda. Kalau ketahanan pangan berarti besok kita masih bisa makan. Tapi kalau kita kedaulatan pangan, itu sudah bisa kita jadi merubah itu ada apa nilai tambah. Misalnya cabai jadi apa namanya saus dan ekspor. Betul. Ya, ini kita bisa ekspor kalau sudah pasar dunia, kalau berdaulat di bidang pangan. Nah, iya. Nah, apakah Indonesia negara teknologi? Enggak, DNA kita bukan di situ. Maka saya pikir yang namanya PT PAL, Turtanyo, itu harus dirubah jadi PT Alsintan. Mencetak semua mekanisasi pertanian. Setuju. Alat semprot, alat menanam padi, ya kan? Iya, cool straight, ya kan? Ya, dan harus dikuasai negara ini barang. Ya. Jangan dikuasai asing sahamnya, nanti fluktuatif lagi harga. Ya kan? Nah, gitu dia. Ini kan coba bayangkan, negara pertanian tapi import mekanisasi. Berapa anggaran kita untuk itu? Ngapain mimpi bikin pesawat itu urusan orang Amerika itu, orang Rusia itu, negara teknologi. Kita urusan kita gimana kita ini petani ya Bang? Iya, bagaimana kita berdagang pangan, karena di era itu kan berganti. Kalau dulu memang zaman perang, ya kan, zaman dulu siapa yang memiliki teknologi dia menguasai dunia. Betul. Tapi kan ke depan ini akan berubah. Siapa yang menguasai pangan dari hulu ke hilir, dia akan menguasai dunia. Betul. Nah, teknologi kita juga kan harusnya tentang nelayan, teknologi kita buat sehingga mereka tidak harus solar, tidak harus begini, tapi bisa kita buat sendiri. Bagaimana Alsintan kita buat sendiri, tidak perlu impor, ya kan begitu ya. Nah, kemudian juga, iya, kemudian minimal anak-anak bangsa lah, seperti misalnya kan kita bonus demografi kita kan tinggi, kelima terbesar di dunia. Ini bonus demografi ini jangan main-main. Ini kalau istilah bonus demografi berarti apa? Artinya di situ dalam konsep ekonomi bonus demografi itu kan bisa diibaratkan ya kan pembeli. Konsumen. Kan betul ini. Ketika kita bisa memproduksi sepeda motor sendiri, ya kan? Kan merek Honda, Suzuki, segala macam itu. Kan kalau kita hitung itu, paling 40% tinggal di Indonesia. Ya kan? Gaji karyawan, pajak penjualan, bla bla bla. Tapi 60% kemana itu duit? Betul. Nah, kalau anak-anak bangsa, apalagi katakan badan usaha negara yang membuat sepeda motor, ya kan? Ya kan? Nah, coba berapa tiap tahun sepeda motor? Ini kita bicara teknologi menengah ke bawah dulu. Janganlah kita berpikir high tech. Ya, itu sudah urusan DNA negara-negara maju yang lain. Nah, ini yang mereka nggak punya potensi. Kalau iya. punya potensi pertanian. Iya. Jadi, kalau negara Eropa itu ya kan? Mungkin kalau tidak ada musim di negara Eropa, mungkin mereka akan fokus di pertanian. Betul. Nah, jadi ini, kita negara maritim, lautan kita sangat luas, tapi import garam.
Betul. Ya kan? Ya. Nah, kemudian kita punya lahan masih luas, tapi kita import beras, import bawang. Nah, ini kan mohon Ya. maaf aja, ya kan? Nah, Lucu ya itu. Bang ya. Lahan luas, tapi petaninya nggak punya lahan. Wah ini lebih Ya, ironis lagi. ya. Jadi memang kita kalau melihat ini ada sebenarnya, dan kita pastikan ada keseriusan dari Bapak Presiden kita untuk mengatasi ini. Ya. Beliau komit dengan katakan bagaimana kebijakan beliau tentang UMKM, bagaimana kebijakan beliau tentang infrastruktur, bagaimana kebijakan beliau tentang ketahanan kedaulatan pangan, ada. Tetapi kalau beliau sendiri yang berpikir, sama seperti saya ini. Saya punya program ABCD, tapi ketika di tingkat bawah tidak melaksanakan, ini nggak jadi barang. Nggak jadi barang. Betul. Nah, ini yang Bang. Saya curiga ini persoalannya ada di ring 1 dan dinas-dinas itu, Bang. Ya. Mengapa ini tidak tereksekusi? Mengapa tidak tereksekusi? Itu karena banyak yang tidak melakukan apa perintah presiden. Sehingga ini tantangan kita nih, Bang. Iya, jadi ini memang tantangan besar buat kita semua. Ya. Sekarang kayak misalnya kebijakan beliau soal Tora, reforma agraria. Ini sampai sekarang belum dieksekusi loh. Belum eksekusi. Belum dieksekusi. Kita sudah laporkan Tora Tapanuli Utara mulai 2019-2020. Sampai sekarang belum tereksekusi. Saya minta data mana lahan putih aja di Taput ini, tidak dikasih oleh Kementerian Teknis. Coba. Kalau misalnya saya dapat data itu dan diberikan kewenangan ke kepala daerah untuk mengelola itu, minimal saya bisa buat di sana ranch, bisa buat sana perkebunan besar-besaran. Saya ajak warga sekitar di situ tinggal, saya kasih bubuknya, PAD jelas ke kita, rakyat sekitar jelas mereka dapat bagi hasil, sederhana. Tapi itu tadi, Pak Presiden kita udah berpikir juga seperti yang kita bicarakan, tapi dieksekusi tingkat bawah. Nah ini kemandirian. Dulu kan beliau pernah membuat yang namanya mobil, apa itu yang di Solo itu. SMK. Ya kan? Ini yang mestinya di tingkat bawah ini, gubernur ini, kembangkan terus ini. Ya minimal semua PNS seluruh Indonesia wajib membeli SMK kan gitu ya. Bukan melarang mobil lain dijual, tapi kan nggak ada masalah ya kan. Kalau misalnya namanya aparatur sipil negara dari tingkat atas ke bawah gunakan SMK. Berapa sudah kita irit anggaran tidak keluar. Tapi harus dipastikan semua assemblingnya di dalam, semua materi di dalam itu harus karya anak bangsa. Jangan ada import lagi seperti itu. 100% harus murni dari lokal. Harus murni. Oke, Bang. Banyak yang kita bisa dapatkan, wawasan yang hebat sekali. Kalau kita bentang lagi nih, kita bisa sampai jam 6 sore nanti. Abang jadi nggak bisa tanda tangan disposisi nih nanti. Tapi Bang, saya mencatat beberapa kata kunci nih Bang. Wawasan Abang tentang petani, tentang nelayan, tentang lahan, tentang UMKM justru. Ini membuat Abang punya kans. Kami doakan Abang bisa kemudian besok bisa menjadi pemimpin Taput, naik lagi kelas kepemimpinannya. Karena ini memang harus punya keberanian dan punya konsep seperti Bang Nixon. Republik ini sudah tua, ya, tetapi itu tadi Pak Presiden bilang A, tidak dieksekusi Bang. Jadi rakyatnya makin menderita. Oke. Bang Nixon, kami ucapkan terima kasih, sehat selalu ya. Salam untuk keluarga dan semua jajaran di Tapanuli Utara. Tuhan memberkati semua pelayanan terbaik yang dilakukan Pak Nixon ya. Salam hangat kami dari kampus Yogyakarta APMD. Nanti kita bisa kerjasama lagi dan nanti kita bisa ketemu lagi. Kami terus akan berkomunikasi intens dengan Pak Nixon ya. Terima kasih Pak Nixon ya. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Selamat. Terima kasih.
Selamat siang, sahabat podcast APMD. Itu tadi obrolan kita dengan Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI, yang juga kandidat doktor di IPDN. Kita doakan beliau ya sukses, lancar, sehat, selamat gitu ya. Karena kita masih membutuhkan sosok-sosok seperti beliau yang memiliki konsep, visi, dan keberanian untuk mengeksekusi agar anak-anak generasi muda ya bangsa ini akan terjaminkan kehidupannya ke depan, terutama para petani dan nelayan, orang-orang kecil yang kurang beruntung ya. Kita butuh sentuhan dan ketulusan seperti konsep yang disampaikan oleh Pak Nixon Nababan. Begitu pemirsa, jumpa kita siang ini. Kita akan lanjutkan di podcast berikutnya dengan alumni yang menjadi pemimpin daerah, gitu ya. Kita sudah menjadwalkan dengan beberapa alumni, termasuk yang baru dilantik, alumni kita di Manokwari, ya, terpilih kemarin. Lalu kemudian Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Papua, ya, Saudara Eriko, juga alumni APMD, dan juga teman-teman di Dewan, ya, di berbagai daerah akan kita ajak di podcast. Terima kasih Pak Nixon ya. Salam untuk semuanya di sana. Tuhan memberkati semua. Ya. Salam, selamat siang. Damai sejahtera untuk kita semua.